Mongol tuh sumber informasinya tuh dari siapa? Apakah ada yang menjadi informan Kak Mongol? Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan Mongol di Mongol Stress Channel dan Dark World Investigation. Jadi hari ini Kak Mongol pengen membahas tentang banyak hal yang suka ditanya oleh teman-teman subscriber Kak Mongol, saudara-saudara Kak Mongol yang di YouTube gitu kan. Karena ada banyak orang yang penasaran, kok Kak Mongol kayaknya sangat fasih, sangat menguasai dengan hal-hal yang berhubungan dengan kegelapan, satanik maupun hal-hal yang berbau mistis gitu kan. Kak Mongol tuh sumber informasinya tuh dari siapa? Apakah ada yang menjadi informan Kak Mongol? Apakah ada intelijen Kak Mongol yang memberi informasi gitu? Serius teman-teman, kita ini lagi mau syuting, lagi mau bahas itu, tahu-tahu itunya gerak. Padahal nggak ada orang di situ gitu kan. Jadi sumbernya dari mana? Maksudnya gini, kalau bicara sumbernya, karena kan Kak Mongol mantan anggota satanik. Ini mantannya, ingat saya selalu bilang ini adalah mantan. Berarti kalau mantan adalah orang yang sudah tidak bersama lagi. Nah, masalah pihak sana tidak menerima status mantan tersebut, itu urusannya mereka. Tidak lagi ada urusan dengan Kak Mongol. Ya biarin aja mereka masih menganggap Mongol bagian dari mereka. Biarin aja mereka masih menerima Kak Mongol sebagai bagian dari mereka. Yang mungkin mereka menganggap bahwa Kak Mongol tersesat. Atau Kak Mongol hanya pingin suasana baru. Itu urusannya mereka. Tapi kalau dari sisi saya pribadi adalah saya sudah tidak lagi bersama mereka dalam konsep apapun. Baik secara doktrinal, secara secara behavior atau pokoknya secara apapun, saya sudah tidak bersama-sama lagi dengan mereka. Pengklaiman sepihak itu kan nggak perlu diklarifikasi terlalu berlebihan. Yang penting saat ini Kak Mongol sudah memilih kepercayaan dan mengimani bahwa Kak Mongol sudah menjadi pengikut Kristus dan menjadi milik Kristus. Itu adalah satu hal yang sudah Kak Mongol pegang. Dan itu sudah menjadi erat seperti ini. Tidak lagi dalam posisi terpisah. Saya sudah bersama. Saya sudah mengambil keputusan sejak tahun 97. Saya menjadi pengikut Kristus. Kalau orang lain kok kenapa nggak ikut agama lain bang? Ya karena memang waktu itu saya mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saya tidak mendapatkan hidayah. Karena kebetulan yang melayani Kak Mongol saat itu adalah teman-teman yang beragama Kristen. Jadi Kak Mongol pegang teguh itu. Dan Kak Mongol percayai bahwa dan imani bahwa juru selamat Kak Mongol sekarang udah Yesus Kristus. Jadi kalau ada yang banyak, terus informasinya dari mana? Karena Kak Mongol mantan di sana dan mempelajari banyak hal. Bukan mempelajari, bahkan diajari dan akhirnya Kak Mongol mempelajari banyak hal. Ya Kak Mongol punyalah hal-hal tersebut yang secara tidak langsung Kak Mongol miliki. Tetapi apakah Kak Mongol miliki itu dengan cara yang tidak benar? Enggak juga. Bahkan di saat Kak Mongol ngedapetin apapun, Kak Mongol tidak mengarahkan teman-teman untuk mempercayai itu secara totally. Tidak mengajarkan teman-teman untuk mempercayai tentang satanik atau apapun itu secara utuh. Karena di balik itu Kak Mongol jelasin, pasti Kak Mongol akan mengarahkan untuk percaya kepada Tuhan. Untuk mengimani Tuhan yang Anda miliki. Dengan apa teman-teman muslim? Tadarusan, baca Quran, hatamin Quran, sholat Jumat, ya kan, jalani perintah sholat 5 waktu. Buat teman-teman Kristen datang ikut konsel, datang ibadah hari Minggu, baca firman, baca Alkitab, beli santapan rohani. Atau buat agama-agama lain melaksanakan apa yang menjadi ritual agamanya. Itu kalau dari sisi Kak Mongol. Jadi kalau ditanya dari mana? Ya karena ada kelebihan Kak Mongol dari satanik dulu yang sampai hari ini Kak Mongol masih miliki. Dari situlah Kak Mongol mendapatkan banyak informasi. Salah satunya kalau ada apa-apa Kak Mongol tuh kan
banyak orang rumah atau beberapa teman Kamongol tuh, Kamongol selalu suka ngelihat ke atas, maksudnya ke atas awan gitu, ke langit gitu, atau ke kosmik gitu. Nah itu banyak Kamongol suka ngelakuin, baik siang, baik malam. Pokoknya di udara terbuka, Kamongol pasti ngelihat kiri kanan, utara, timur, selatan, barat, dan beberapa hal. Baru nanti Kamongol akan ngeliatin kayak ngedengerin suara angin bagaimana. Jadi Kamongol karena dulu dipelajari, dulu diberi untuk dipelajari, dan Kamongol pelajari. Nah itu kan ilmu. Didapatnya bukan dengan cara kita ngebunuh sesuatu terus kita amalin, enggak. Kita dipelajari. Jadi dalam mempelajari ilmu itu, teman-teman yang terlibat dalam dunia satanik tidak melakukan pengorbanan, tidak, tapi dipelajari dengan cara yang elegan. Kita ada bukunya, kita ada rapalan mantranya, kita ada doa-doanya, bagaimana manggil Belzebub, bagaimana manggil Belpegor, nyari Belpegornya lewat mana lebih enak, apa yang menjadi benda favorit mereka, apa aja yang harus dipersiapkan di saat memanggil ini, syarat dan ketentuan apa yang harus dimiliki oleh seorang pemanggil untuk hal-hal tersebut. Itu Kamongol pelajari, dikasih kok ilmunya dan kita pelajari gitu loh. Jadi bukan karena Kamongol masih ngamalin, enggak. Saya tidak pernah melakukan ritual apapun di rumah. Malam ya gue main Mobile Legends sampai jam 1, kadang setengah 2 baru tidur, ya udah. Nggak ada satupun yang gue amalin. Kalaupun di rumah ya biasanya mentok-mentoknya kalau hujan yang nyari kan. Kamongol ada kemarin beli kayak sloki gitu dari perunggu, dari tembaga. Terus Kamongol taruh air, taruh garam, Kamongol taruh di pagar di depan. Terus ya udah seperti biasa tuh kerannya gitu doang. Nggak ada yang nggak ada lah gue, nggak ada sama sekali. Terus kalau seandainya kok kalau Kamongol ngonten horor terus kok lebih banyakan diem, kalau nggak gerasak gerusuk bagaimana, suka hilang suka muncul, hilang muncul. Nah itu sebenarnya bukan karena mau Kamongol lebih memilih untuk menjaga. Kalaupun Kamongol hilang ya Kamongol ngejar sesuatu dan mungkin dia hilang ya Kamongol balik lagi. Jadi ada sistem yang Kamongol selalu bilang, Kamongol tuh harus jaga. Karena keselamatan semua orang yang syuting itu kan ada di tangan kita bersama. Dan yang Kamongol sebagai salah satu bintang tamu, ya udah Kamongol ikut menjaga. Karena kenapa? Kalau kayak di DMS, Sister Sarah lagi ngejelasin, Fadi lagi jagain Sarah, terus Mas Wisnu lagi gambar, ya udah Kamongol harus jaga. Ada Damian ikut membantu, ya kan? Jadi kita diberikan banyak hal untuk kita. Ya udah kalau seandainya Kamongol bisa ngelihatnya gimana? Ya karena Kamongol juga dari usia 4 tahun, 5 tahunan sejak mama Kamongol meninggal itu, Kamongol tutup matanya ya Kamongol, mata batin Kamongol kebuka. Terus makin di saat ikut satanik juga Kamongol bukan cuman bisa melihat tapi bisa juga mendengar dan berbicara. Nah hal itu Kamongol gunain. Begitu. Dan apakah di saat Kamongol menggunakan terus Kamongol ngerapal mantra atau ngasih sajen? Enggak juga teman-teman. Enggak ada tuh, enggak ada terus gua harus bawa-bawa menyan, gua harus bawa, enggak ada. Jadi sebenarnya itu Kamongol hanya apa yang Kamongol pelajari dulu, ya Kamongol masih ingat hal-hal tersebut, masih tahu hal-hal tersebut, ya Kamongol gunain. Begitu loh, itu teman. Jadi bukan Kamongol masih mengamalkan atau masih Kamongol, enggak juga. Jadi buat teman-teman semuanya, kadang ada hal dalam hidup kita tuh ada yang akan mengingatkan jika terjadi sesuatu yang sangat fatal. Ya. Jadi kalau ada orang yang akan berniat jahat kepada kita, kalau bahasa Tuhan tuh pasti tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetapi alam dan sekelilingmu pasti akan memberi tanda. Itu pasti teman-teman. Jadi kalau seandainya Anda merasa akan ada sesuatu yang sangat fatal terjadi pada diri dan lingkaran hidup, your cycle. Paling terdepan itu adalah engkau dan keluargamu. Jadi kalau akan ada yang terjadi, Tuhan pasti akan mengingatkan engkau. Tetapi yang paling luar biasa juga bukan cuma Tuhan.
Circlemu itu juga akan memberitahu. Alam akan memberitahu. Akan ada tanda-tanda tertentu yang harus Anda waspadai. Jadi itulah yang Kak Mongol selalu bilang, kita tuh jangan selalu mentok pada masalah. Coba be quiet dulu. Coba lu diem. Cari satu momen lu masuk ke kamar. Lu coba cari momen satu kali gitu. Abis lu tadarusan terus lu berdiam diri. Ya kan? Terus lu pelajari kenapa jadi begini. Akan ada yang ngasih tahu. Jadi jangan ngerasa akhirnya kita menuduh. Akhirnya kita nyari orang. Ya kalau memang dia membantu utuh kan bagus. Tapi kalau dia nyembuhin kepala tapi pindah ke kaki. Ngusir dari dalam rumah tapi dia ditaruhnya di samping rumah. Kan jadi sama. Nggak ada yang terjadi sejujurnya. Hanya mindahin doang. Begitu loh. Jadi di saat kita mengalami sesuatu. Tuhan alam sekitarmu akan memberi tanda. Dengan cara apa? Banyak caranya. Lu bisa denger kadang. Akhirnya ada orang yang ngingetin yang lu nggak tahu dari mana. Ada sahabat yang ngomong. Kayak kalau bahasa kita tuh mendadak dia ngomong. Nggak tahu bagaimana dia ngomongin. Atau ada sesuatu yang datang ke diri lu terus dia ngomong hati-hati. Nah itu waspadai. Apa yang harus Anda lakukan? Sebenarnya pendekatan pertama tuh kepada Tuhan. Dengan cara apa? Doa. Doa itu termasuk dengan Anda membaca firman. Lu baca Al-Quran, lu baca Alkitab, lu baca-baca ayat buku-buku agama yang lain. Kalau Anda Hindu baca Hindu, Anda Buddha baca Buddha, Anda Kristen baca Kristen, Katolik baca punya Katolik, Islam baca punya Muslim, punya Islam. Bacanya bagaimana? Ya terserah. Apakah Anda akan melakukan seperti di Tanah Suci melakukan tawaf? Boleh. Rumahmu apakah menggunakan air putih dengan ditaruh di gelas atau di mana terus Anda bacain ayat kursi atau Anda bacain Al-Fatihah atau Anda bacain ayat-ayat yang lain terus Anda tinggal siram di pagar rumah gitu atau mutiara. Atau mungkin kalau Anda agamanya Kristen, Anda berdoa, Tuhan, Mazmur 91 terjadi dalam keluarga saya, rumah saya Engkau jagai, keluar masuk orang-orang yang di rumah saya dijaga pakai Ulangan 28. Anda mau pakai ayat mana boleh. 1 Yohanes 5 ayat 18, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa dan iblis tidak akan pernah bisa menjamah engkau. Dalam nama Yesus, amin. Udah, sabur aja di pinggir rumah. Jadi nggak usah harus nyari orang gitu terus, Pak tolong dong Pak rumah saya begini. Nggak usah. Ini rumahmu. Lu yang lebih tahu tentang rumahmu. Kenapa harus ngundang orang lain? Dia kan nggak tahu bagaimana tata letak rumah lu, bagaimana di rumah kejadiannya di mana. Dengan cara bercerita kan bisa aja kita ngeblank satu tempat nggak kita ngomongin. Tapi kan kalau kita yang meng-cleansing rumah kita, good. Ya kan? Jadi jangan terlalu membuat kita jadi panik yang berlebihan gitu loh teman-teman. Ya kan? Udah barulah gunakan namanya estetika rumah. Ya kan? Kalau bahasa orang China tuh Hong Shui dan Feng Shui. Ya kan? Kalau di ajaran Alkitab tentang tata letak rumah di kitab Keluaran Ulangan bilangan bagaimana membangun rumah, pintu menghadap mana, apa menghadap mana, nggak boleh ada apa di ambang rumah, nggak boleh bagaimana, kan ada di Alkitab kalau kita Kristen, ya kan? Beli bunga, masukin di rumah, di dalam rumah atau dia di luar rumah, taruh di mana bunga ini di pojok mana, taruh bunga ini di pojok ini. Yang penting di saat kita melakukan tata letak itu, yang kita tetap pegang teguh adalah Tuhan itu akan selalu menolong. Itulah Tuhan. Teman kadang menolong di saat dia yang butuh. Bukan kita yang butuh. Tapi kalau Tuhan, dia akan selalu menolong di saat kita yang harusnya tuh kita kadang-kadang lupa. Di saat ada masalah baru ingat Tuhan. Nah sekarang rombak. Day by day and every day. Tuhan akan selalu ada dalam hidupmu. Allah itu akan selalu melindungi dirimu. Allah itu akan selalu menjaga hidupmu.
Itu yang harus dipegang teguh. Oke teman-teman, jadi kalau ditanya bagaimana bang, nah sekarang Mongol yang nanya, apa yang Anda udah lakukan? Iya kan, itulah kenapa bersih-bersih rumah tuh penting. Kalau udah bersih rumah, jangan cuma bersihin dalam rumahnya. Bagaimana kalau di luar rumah? Apakah ada benda-benda yang mencurigakan? Apakah ada hal-hal yang nggak wajar berdiri di mana gitu? Ya udah, apa yang harus kita lakukan? Ya kalau ada benda-benda yang mencurigakan, ya buang di tong sampah. Kalau nggak, ambil api bakar. Kalau nggak, masukin ke tanah, kubur. Kenapa? Karena tanah itu adalah unsur alam yang salah satunya paling murni. Kenapa? Karena manusia itu diciptakan dari tanah. Iblis itu ada versi agama yang menyatakan iblis itu diciptakan dari api. Oleh sebab itu Tuhan tidak menciptakan cuma api. Tuhan juga menciptakan ada air. Gitulah teman-teman. Oke? Jadi nggak usah terlalu khawatir. Jadi nggak usah terlalu membuat kita akhirnya lupa dengan Tuhan kita. Hakikat Tuhan tidak bisa diganti oleh apapun. Kebaikan Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Apalagi penyertaan Tuhan. Ya kalau sampai lu merasa Tuhan gak menyertaimu, ya pertanyakan lagi kepada dirimu. Kenapa engkau tidak disertai Tuhan? Berarti ada hal yang tidak baik ada dalam hidup lu. Contohnya, lu berarti menjadi bersekutu dua Allah. Bersekutu, engkau memiliki Tuhan yang lain dalam hidup lu. Itulah kenapa di agama Muslim dibilang kita tuh gak boleh musyrik. Musyrik itu artinya menduakan Tuhan. Tuhan itu hanya satu. Dan dia mau kita mutlak percaya kepadanya. Allah tuh cuma satu. Dia ingin kita tuh berbakti. Kita tetap kepada dirinya. Manunggal ya kalau bahasanya. Sama juga dengan kita orang Kristen. Di kitab Keluaran, Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Saking cemburunya dia bisa membalaskan kesalahan kita tuh sampai generasi keberapa keturunan kita. Oleh sebab itu Alkitab Keluaran 20 ayat 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan menyembah bagimu patung yang menyerupai apapun. Berarti Tuhan itu nggak mau diduain. So, jangankan Tuhan. Istri aja belum tentu kita mau diduain. Nggak ada 02. Kita ada 01. Nggak bisa. Ya kan? Jadi teman-teman, ya mungkin kecuali Yolanda. Ada William, tapi ada juga Fael. Jadi begitulah kurang lebih ya. Cinta itu boleh menduakan. Tapi cinta kita kepada manusia. Tetapi kalau cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Allah itu cukup satu. Jadi kalau lu pengen hidup lu enak, pengen hidup lu menjadi hidup yang indah, cukuplah punya satu Tuhan dalam hidupmu. Ya kan? Lu cukup punya Allah. Ya kan? Karena Allah itu maha besar. Karena Allah Akbar itu besar. Sama juga dengan kita orang Kristen. Sebab Tuhan maha besar dan layak dipuji. Dia lebih dahsyat dari segala ilah. Ya kan? Miliki Tuhan yang satu dan hakiki dalam hidup kita, maka semua hal dalam hidup kita akan Tuhan tolong. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan komen. Saya Mongol. Dadah. Loncengnya jangan lupa.